Neurosis, perubahan kecil di otak yang mengubah hidup sehari-hari. Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan jelas, takut berlebihan pada sesuatu yang tampaknya sepele, atau bahkan mengalami nyeri tubuh yang tak bisa dijelaskan secara medis? Mungkin ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan tanda bahwa ada perubahan kecil di otakmu yang berdampak besar pada hidupmu. Ilmu saraf telah membuktikan bahwa perubahan aktivitas otak sekecil 5-15% dapat menyebabkan perbedaan besar dalam cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Mari kita pahami bagaimana otak mengendalikan perilaku kita dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Otak manusia adalah pusat kendali tubuh dan emosi kita. Setiap perubahan kecil dalam aktivitas otak dapat berdampak besar terhadap cara kita menghadapi dunia. Neurosis bukanlah penyakit fisik yang dapat terlihat secara langsung, tetapi gangguan yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam fungsi otak. Meskipun perubahan di otak hanya berkisar antara 5-15%, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, jika amigdala menjadi lebih aktif, kita akan lebih mudah merasa cemas. Jika prefrontal cortex kurang aktif, kita akan kesulitan mengendalikan emosi dan berpikir jernih. Dan jika hipocampus menyusut, memori dan pengalaman emosional kita bisa terganggu. Pernahkah kamu merasa terus-menerus khawatir tentang masa depan, meskipun tidak ada alasan yang jelas? Ini bisa menjadi tanda gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder (GAD). Hiperaktivitas amigdala sebesar 10-15% membuat kita lebih mudah mengalami kecemasan yang berlebihan. Ini membuat kita sulit fokus, sulit tidur, dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu pernah merasa harus melakukan sesuatu berulang kali karena takut terjadi sesuatu yang buruk jika tidak melakukannya? Jika ya, kamu mungkin mengalami gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Hanya dengan peningkatan 8-12% di orbitofrontal cortex, otak terus mengirim sinyal belum cukup bersih atau belum cukup aman. Akibatnya, seseorang bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk mencuci tangan, mengunci pintu berulang kali, atau mengecek sesuatu secara terus-menerus. Pernahkah kamu merasa panik luar biasa tanpa alasan yang jelas? Tiba-tiba jantung berdegup kencang, napas terasa berat, dan tubuh gemetar? Ini bukan sekadar stres biasa, ini bisa menjadi tanda gangguan panik. Ketika aktivitas amigdala meningkat hingga 10-15%, otak menganggap bahaya yang sebenarnya tidak ada. Locus coeruleus, yang bertanggung jawab terhadap sistem saraf simpatik menjadi terlalu aktif, menyebabkan tubuh bereaksi seolah-olah dalam situasi mengancam jiwa. Bayangkan, jika ingatan terburuk dalam hidupmu terus muncul seolah-olah terjadi lagi. Kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan terus-menerus. Inilah yang dialami penderita Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Penyusutan hipocampus sebesar 12-18% menyebabkan kesulitan dalam membedakan masa lalu dan masa kini. Ketika amigdala terlalu aktif, tubuh terus-menerus dalam keadaan siaga tinggi, membuat mereka sulit merasa aman meskipun berada di lingkungan yang damai. Takut ketinggian, takut serangga, atau takut naik lift mungkin terdengar biasa, tapi bagaimana jika ketakutan itu begitu kuat hingga mengganggu aktivitas harian? Ini adalah gejala fobia spesifik. Hanya dengan peningkatan aktivitas 10-15% di amigdala dan insula, otak menciptakan ketakutan berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya. Ini membuat seseorang merasa panik hanya dengan membayangkan objek yang ditakuti. Apakah kamu pernah merasa sakit yang tak kunjung hilang, tetapi dokter mengatakan tidak ada masalah kesehatan? Mungkin ini bukan penyakit fisik, melainkan gangguan somatoform. Gangguan ini terjadi karena otak salah menginterpretasikan sensasi tubuh akibat stres dan kecemasan. Insula yang terlalu aktif memperbesar rasa sakit, meskipun sebenarnya tidak ada masalah medis yang nyata. Beberapa orang mungkin pemalu, tapi bagaimana jika ketakutan berinteraksi dengan orang lain begitu besar hingga menghambat kehidupan sosial? Ini adalah gejala gangguan kepribadian menghindar. Dengan hanya penurunan 7-12% aktivitas di prefrontal cortex, seseorang merasa sangat takut terhadap kritik, lebih memilih menyendiri, dan kesulitan menjalin hubungan. Pernahkah kamu merasa sangat sulit mengambil keputusan tanpa meminta pendapat orang lain? Atau merasa tidak bisa menjalani hidup sendiri tanpa bimbingan seseorang? Ini bisa menjadi tanda gangguan kepribadian dependen.
Ketika aktivitas prefrontal medial menurun sebesar 7-10%, seseorang menjadi sangat bergantung pada orang lain, merasa tidak mampu membuat keputusan sendiri, dan takut menghadapi kehidupan tanpa dukungan. Banyak wanita mengalami perubahan emosi sebelum menstruasi, tetapi bagi sebagian orang, perubahan ini bisa sangat ekstrem dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini disebut gangguan disforik premenstruasi atau PMDD. Gangguan ini terjadi karena disregulasi hormon yang menyebabkan hipotalamus dan amigdala menjadi lebih sensitif, meningkatkan kemungkinan perubahan suasana hati yang drastis, kelelahan, dan perasaan tertekan. Pernahkah kamu mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter, tetapi tetap terasa nyata? Ini adalah gejala gangguan psikosomatis. Ketika insula terlalu aktif 8-12%, otak memproses stres sebagai sinyal fisik, menyebabkan seseorang benar-benar merasakan sakit, meskipun tidak ada penyebab medis yang jelas. Apakah kamu sering merasa memiliki penyakit serius, meskipun hasil tes medis menunjukkan sebaliknya? Ini bisa menjadi tanda gangguan hipokondriasis. Ketika otak terlalu waspada terhadap perubahan tubuh, seseorang bisa merasa sakit, meskipun sebenarnya tidak ada masalah kesehatan. Mereka juga sering memeriksa tubuh sendiri, atau terus-menerus pergi ke dokter untuk mencari kepastian. Pernahkah kamu mendengar seseorang tiba-tiba kehilangan kemampuan bicara atau mengalami kelumpuhan tanpa penyebab medis? Ini bisa menjadi gangguan konversi, di mana tekanan psikologis mengubah cara tubuh berfungsi. Dalam kondisi stres ekstrem, otak bisa mematikan bagian tubuh tertentu sebagai mekanisme pertahanan. Ini bukan pura-pura, melainkan respons otak yang salah menafsirkan stres sebagai ancaman fisik. Apakah kamu pernah merasa sangat cemas saat harus berbicara di depan umum, atau bahkan hanya sekadar berinteraksi dengan orang lain? Ini bisa menjadi tanda gangguan kecemasan sosial. Ketika otak terlalu fokus pada potensi evaluasi negatif dari orang lain, seseorang menjadi sangat takut dipermalukan, dihakimi, atau diperhatikan. Depresi bukan hanya tentang merasa sedih. Bagi penderita neurosis depresif, dunia terasa berat dan kehilangan makna. Ketika aktivitas prefrontal dorsolateral menurun sebesar 10-15% dan hipocampus menyusut, seseorang kehilangan kemampuan untuk mengatur emosi dan mengalami kesulitan merasa bahagia. Neurosis bukanlah kelemahan mental atau sekadar terlalu sensitif. Ini adalah hasil dari perubahan kecil dalam otak yang memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengalami ini tanpa menyadarinya. Kabar baiknya, gangguan ini bisa dikelola. Dengan terapi kognitif, latihan mindfulness, dan dukungan dari lingkungan sekitar, kita bisa membantu otak untuk kembali seimbang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami gejala-gejala ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Neurosis bukanlah sesuatu yang harus dihadapi sendirian. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mengendalikan gejalanya dan hidup lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa memahami kondisi ini dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dengan berbagi pengetahuan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental.